pagi semuanya. Terima kasih Pak Nando atas waktunya, atas kesempatannya yang diberikan pada saya untuk kita bisa, saya mau sharing tentang firman Tuhan yang menguatkan terutama hidup saya, sehingga saya percaya setelah saya sharing ini, berkat firman ini menjadi kekuatan buat kita semua. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk berkat dan anugerah pada Engkau Tuhan. Kalau hari ini kami bisa mendengarkan dan kami bisa menyaksikan berkat Tuhan yang luar biasa dahsyat dalam kehidupan kami. Masih ada mujizat, masih ada pertolongan, masih ada kehidupan yang luar biasa yang Tuhan siapkan kepada kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kuasai lidah dan pikiran hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan ini menjadi berkat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Ya, puji Tuhan, hari ini lagi di Terawas ya. Belum. Oke. Oh, belum ya. Iya. Oh, nanti sore ya. Iya. Oke, luar biasa ya, Cek Maria, sorry nggak bisa datang, soalnya lagi pemulihan. Iya. Next pasti saya datang. Iya. Iya, Ben. Iya, terima kasih. Ya, oke, saudara-saudara, hari ini saya mau sharing tentang jangan takut gitu ya. Karena saya juga dapat rema dari firman Tuhan tentang jangan takut ini terjadi dalam saya waktu di hari Senin gitu ya. Nah, yuk sama-sama saudara kita baca Matius 17 ayat 6. Sama-sama kita akan membaca firman Tuhan dan kita merenungkan sama-sama Matius 17 ayat 6. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Matius 17 ayat 7. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah jangan takut. Gitu ya. Nah, dari firman Tuhan pagi ini kita merenungkan ya. Murid-murid Tuhan Yesus saja bisa takut ya, gitu ya. Padahal mereka itu kalau saya ilustrasikan, saya bayangkan itu bersama Tuhan Yesus loh, ya kan, bersama Yesus yang maha dahsyat, yang yang penuh mujizat, yang banyak sekali melakukan hal-hal yang kita nggak pernah pikirkan Tuhan sanggup gitu ya. Nah, jadi apalagi sekarang gitu ya, saya nggak tahu apakah semua rekan-rekan Dorea hari ini ada rasa ketakutan, ada rasa kecemasan, ya kan. Nah, hari ini Tuhan Yesus ini memberikan sebuah hikmat buat saya gitu ya, bahwa kalau dulu gampang sekali ya, kita itu padahal kita udah dengarkan firman mungkin gitu ya, kita udah pelayanan gitu kan, atau mungkin kita juga setiap hari juga mendengarkan firman Tuhan, tapi kenapa ada aja masih rasa takut atau khawatir gitu ya saudara-saudara ya. Padahal dari sini Tuhan memberikan informasi, memberikan firman-Nya pada kita, memberikan kekuatan, penguatan lewat firman Tuhan. Mari kita baca 2 Timotius 1 ayat 7 gitu ya. Yuk saudara-saudara kita baca 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Gitu ya. Nah, seringkali intimidasi, penghakiman dan panah-panah si jahat atau si iblis itu membuat kita itu takut gitu ya. Takut, orang takut itu membuat saat orang itu takut, saya yakin orang itu pasti tertekan gitu ya. Atau saat orang itu takut, orang itu pasti menghalalkan segala cara, bisa menghalalkan segala cara gitu ya. Atau orang itu kalau takut, orang itu Tuhan bilang orang itu tidak bisa melihat mujizat. Loh, luar biasa loh ya. Karena saat dia ketakutan, dia pasti mengambil jalan pintas gitu ya. Nah, jadi mungkin kita ketakutan karena kita takut mengalami kerugian dalam bisnis gitu ya.
takut hubungan suami istri kita itu pasti ada yang ganggu gitu ya. Takut anak-anak kita punya masa depan kayak bagaimana gitu ya. Terus atau kita ini difitnah orang gitu ya. Atau kita dalam masalah sedang dalam masalah kesehatan gitu ya. Jadi pasti kita yuk sama-sama gitu ya. Kita itu kembali ke firman Tuhan ya. Bahwa Tuhan itu menghendaki bahwa kita hari-hari ini, ayo kita jalanin hari-hari ini tanpa rasa takut gitu loh. Apapun keadaan yang membuat kita khawatir ataupun gentar, ya itu yakin itu bukan dari Tuhan gitu ya. Karena ketakutan itu tidak diberikan kepada anak-anak Tuhan gitu ya. Nah jadi saudara-saudara, ini yang terjadi pada saya gitu ya. Saya mau sharing ya. Jadi tanggal 24 Februari itu sekaligus saya mau bersaksi bagaimana Tuhan itu ajaib, Tuhan itu penuh mujizat dalam kehidupan saya gitu ya. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan tolong saya gitu ya. Tanggal 24 Februari saya berangkat sama suami saya ke Singapura untuk melakukan ini ya, operasi gitu ya, yang sudah dijadwalkan dari bulan November gitu ya. Nah, jadi saya ingat November 2024 saya berangkat ke Singapura. Sebetulnya antar mama saya untuk check up mata gitu ya, dokter mata gitu kan. Nah, sekaligus saya pergi aja deh ke dokter kandungan gitu kan. Nah, terus akhirnya apa yang terjadi saudara? Nah, saya itu kaget pada saat dia USG kandungan saya, dia bilang, ini ada kista ukurannya 6 cm gitu kan. Dan banyak miom kecil-kecil di kandungan. Nah, ini harus dioperasi katanya gitu kan. Nah, terus saya bilang, waduh kalau operasi jangan dah bulan Desember atau Januari, itu bulan-bulan sibuk buat saya gitu kan. Saya bilang sama dokternya, dok lakukan aja deh di bulan Februari gitu ya. Nah, saya cuma tahu bahwa itu dia lakukan laparoskopi, saudara-saudara ya. Operasinya itu dilakukan laparoskopi gitu kan. Karena kenapa? Karena kalau saya menstruasi itu banyak-banyak sampai waduh banjir gitu ya, sampai netes-netes, sampai kadang sakit sampai saya nggak bisa jalan. Nah, itu saya harus minum obat dari dokter supaya saya bisa jalan, saudara gitu ya. Rasa itu sebetulnya efek kalau saya pikir-pikir dari saya itu ya vaksin COVID itu ya yang 3 kali itu ya. Nah jadi efeknya setelah itu membuat ternyata hormon saya nggak bagus saudara gitu ya. Nah singkat cerita akhirnya karena saya punya asuransi ya saya buat ini ya, saya buat mengajukan asuransi saya untuk dibayarin pengobatan saya di Singapura gitu ya. Nah, singkat cerita tanggal 24 itu saya datang. Saya disuruh USG lagi sekali lagi untuk menentukan dokternya itu operasi jenis apa gitu kan. Nah, tapi waktu saya 2 minggu sebelum saya berangkat, itu kan saya mengajukan asuransi saya gitu kan. Nah, waktu mengajukan asuransi saya itu saya baru tahu bahwa saya itu akan dioperasi kris apa gitu ya, apa sebentar ya. Operasi itu pokoknya operasi pengangkatan indung telur saya gitu kan. Nah, saya tuh kaget. Saya baru tahu waktu saya pergi ke dokter kulit saya bilang, "Dok, ini tuh operasi apa sih, Dok?" Saya disuruh operasi sama dokter di Singapura. Loh, Per, ini operasi pengangkatan indung telur. Kamu ada apa? Oh, kemarin sih ngomongnya ada kista. Kistanya udah 6 cm di bulan November. Padahal di bulan Agustus saya pergi ke Pineng. Memang check up kandungan itu kista saya baru 2 cm. Terus bulan November, jadi hanya selang Oktober, November 2 bulan, kista itu udah membesar jadi 6 cm gitu kan. Nah, saya bilang begitu sama dokter kulit saya. Dia bilang, oh ya udah Vera, secepatnya aja. Ya nanti saya doakan supaya kamu lancar operasinya gitu ya. Nah, waktu dia bilang pengangkatan indung telur, saya tuh jadi resah saudara. Saya jadi takut. Loh, kenapa ini saya harus dioperasi pengangkatan indung telur? Berarti kan secara otomatis
saya di menopause kan ya, saya nggak bisa menstruasi lagi kan gitu kan. Loh kok dokternya itu nggak ada ngomong. Ya memang sih sempat ngomong itu kista saya itu ada di dekat indung telur, tapi dia nggak ngomong ngambil indung telur. Ya kan, bahkan saya tanya apakah ini operasi pengangkatan kandungan? Enggak gitu ya. Nah, sebetulnya saya jadi khawatir saudara gitu ya. Saya jadi ada takut gitu kan. Nah, tapi ya udah tanggal 24 saya memberanikan diri untuk berangkat ke Singapura gitu kan. Nah, pada saat pagi hari itu semua pendeta-pendeta di gereja GBI Rock Lembah Pujian itu mendoakan saya ya. Mereka kasih doa-doanya. Dan waktu pagi hari jam 7 di sini, di sana jam 6 pagi saya telepon Ibu Pendeta Hesti. Bu, waduh saya nggak enak hati ya karena masih pagi jam 6 Ibu masih tidur gitu ya. Tapi untunglah Ibu langsung bilang, Bu Vera mau ke Singapura ya? Oh iya Bu, ya mari kita berdoa. Nah, saat waktu berdoa itu Ibu Pendeta bilang, Tuhan kasih mujizat sama Ibu Vera. Berangkat dengan berani gitu ya. Nah, saya gini, ya Tuhan itu tahu saya lagi resah, saya lagi takut sebetulnya ya, gitu ya. Waduh, ini kalau pengangkatan indung telur nih gimana saya kan gitu kan. Nah, terus waktu di doaan tuh saya bilang ya sudah Tuhan, aku serahkan semua hidupku dalam tanganmu. Kalau Engkau dulu menolong aku, setiap masalahku Engkau tolong aku. Sekarang pun Tuhan pasti tolong saya gitu kan. Nah, jadi jam 2 saya sampai ke rumah sakit dan saya USG gitu ya, USG pelvic gitu ya. Nah, waktu saya USG pelvic yang terjadi ada sekitar setengah jam ya di USG perut bagian dalam juga perut bagian luar gitu ya. Nah, jam 4 saya kembali lagi untuk ketemu sama dokter gitu ya. Nah, dokter itu luar biasa waktu saya ketemu dokter saya bilang, Dok, ini gimana hasilnya? Terus dia pas kebetulan dokter tuh nggak bisa ngomong bahasa Indonesia ya, bahasanya Inggris sama Mandarin. Waduh, jadi kita ini ya hanya yes no ya. Untungnya susternya bisa menceritakan pelan-pelan gitu kan, bahasanya Melayu gitu. Nah, puji Tuhan kaget setengah mati ya. Dia ngomong begini, di translatekan ya. Ibu, ini kistanya kok nggak ada, hilang gitu ya. Haleluya ya saudara ya. Kistanya tuh lo bisa hilang, padahal di bulan 10 itu udah 6 cm. Nah, kalau saya tunda 2 bulan, prediksi saya, kista saya itu udah bisa jadi 10 cm gitu kan. Waktu diperiksa, dia bilang, ini kistanya hilang Bu, yang ada cuma mium kecil-kecil aja. Dan itu nggak bahaya gitu ya. Aduh, haleluya ya. Terus apa yang terjadi? Dia bilang, cuma saya menemukan isu sedikit, ini di rahim Bu Vera ini ada polip. Dan ini yang menyebabkan ibu kalau menstruasi itu banyak sekali gitu kan, dan lama. Dan ini harus diambil katanya gitu. Nah, tindakannya cuma one day care. Nah, jadi tindakannya histeroskopi gitu ya. Waduh, operasi kecil. Waduh, saya cuma bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Luar biasa ya, Tuhan itu dahsyat ya. Saya dapat mujizat lagi dari Tuhan gitu ya. Terus yang luar biasanya asuransi saya itu belum di-approve ya saudara-saudara ya. Saya cuma bilang gini, kalau belum di-approve ya udahlah pakai kartu kredit paling ya 100 juta lebih gitu ya, karena itu kan operasinya di Singapura. Ya untungnya saya udah siapin kartu kredit saya gitu ya. Nah, waktu sampai malam tanggal 24 malam itu saya masih kontak-kontakan sama asuransi saya gitu ya untuk segera dikeluarkan gitu. Padahal setahu saya itu bisa 3 hari ataupun bisa seminggu baru di-approve gitu ya karena di luar negeri. Nah, tapi saya udah gini, wah saya nggak mau tunggu lama deh, saya udah sepetan gang beres selesai gitu, saya pulang, saya bisa kerja lagi gitu ya. Nah, jadi ya udah kalau misalnya besok belum keluar ya udah saya bayar pakai uang pribadi saya gitu. Pikir saya gitu ya. Nah, jadi saya mau tidur supaya saya nggak stres gitu ya saudara ya. Saya tidur, besok paginya jam 6 pagi saya berangkat. Kan sudah dijadwalin di rumah sakit Thomson gitu ya. Waktu saya datang jam 6, pihak rumah sakit bilang ini masih belum keluar nih ACC dari asuransi. Jadi kita minta kamu DP dan kasih jaminan kartu kredit. Ya udah saya kasih gitu ya.
Sebelum saya masuk kamar rumah sakit, saya bilang, Tuhan, aku serahkan nyawaku, hidupku dalam tangan-Mu. Engkau yang bekerja, Engkau yang mengizinkan aku untuk sampai di ruang operasi ini, dan Engkau yang akan, tangan-Mu yang ajaib yang akan memberikan kesembuhan padaku, gitu ya. Nah, apa yang terjadi saudara? Jam 9 TET, kalau di Singapura itu nggak pakai ini ya, nggak pakai anti itu ya, apa, on time, orangnya on time. Kalau Singapura itu semuanya on time. Nah, jam 9 saya masuk kamar operasi, saya dibius total, tidur. Nah, terus jam 11 saya bangun gitu ya. Nah, waktu bangun pertama kali yang saya pegang itu, saya langsung cari handphone saya gitu kan. Nah, ini gimana ini ya untuk asuransinya. Ternyata saudara, di situ kelihatan jam 9 saya masuk kamar operasi, jam 9 pula jaminan asuransi saya keluar gitu ya. Nah, yang saya mau tunjukkan pada saudara, ya, oke. Nah, jadi saudara, minta maaf ya, ada gangguan kecil. Nah, jadi saya dapat 2 kali mujizat dari Tuhan ya, dari kesembuhan apa sakit saya gitu ya, dan hanya saya melakukan operasi kecil ya, walaupun operasi kecil tapi ya tetap sakit ya saudara ya, gitu ya. Ternyata luar biasa ya, operasinya itu jalan lahir saya, karena saya nggak pernah melahirkan secara normal, maka pelvik saya tuh dibesarin lewat obat gitu ya. Jadi saya baru pertama kali itu merasakan ini ya, orang lahirkan secara normal tuh kayak gini ya, mulesnya minta ampun, karena dokter udah bilang kalau saya minum obat ini kandungan saya itu kebuka gitu ya saudara ya. Jadi biar dimasukin alat itu kandungan saya untuk disedot polipnya itu sakit gitu loh, tetap supaya alatnya bisa masuk gitu ya. Waduh, saya bilang gini, makanya ya jangan kurang ajar sama orang tua perempuan ya, karena ternyata melahirkan secara normal tuh sakitnya kayak begini gitu ya. Nah, jadi waktu saya sadar tuh saya coba bilang, Tuhan thank you, saya dapat mujizat, operasi saya dilancarkan, asuransi saya juga jaminannya keluar tepat waktu jam 9 ya, itu semua karena Tuhan ya. Ya saya percaya kalau kekuatan manusia saya nggak bisa gitu ya. Saya udah bilang bahwa ya udahlah pakai uang saya sendiri, nanti saya datang Indonesia saya reimburse. Nah, jadi kesaksian saya hari ini adalah bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan kita itu roh ketakutan ya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan ya. Pikiran kita positif ya, sehingga kita tahu bahwa Tuhan itu sanggup ya melakukan keajaiban. Tuhan itu bukan kita gitu ya, yang nggak bisa melakukan apapun gitu ya. Nah, jadi yang saya bilang itu saat kita mengalami masalah dalam kesehatan kita, ataupun masalah dengan masa depan anak-anak kita gitu kan, ataupun hubungan suami istri kita ya, kita hanya perlu mengandalkan Tuhan gitu ya. Karena hidup ini jangan ditanya ya teman-teman ya, masalah itu pasti datang silih berganti gitu ya. Nah itu sebetulnya adalah salib kita gitu ya. Nah jadi salib itu kesehatan, salib bisa anak, salib bisa usaha, salib bisa hubungan suami istri gitu ya. Nah itu luar biasa salib gitu ya. Nah jadi kalau hari ini Tuhan izinkan kita untuk memikul salib kita, sebetulnya Tuhan mempercayakan dan Tuhan sayang sama kita ya. Nah jadi karena Tuhan juga percaya bahwa kita sanggup untuk memikul salib itu gitu loh. Hanya saja Tuhan bilang, kamu jangan takut. Kalau kamu takut, kamu cemas, kamu akan hilang damai sejahteramu, atau kamu akan menghalalkan segala cara gitu ya. Dan sehingga kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan gitu ya. Nah, jadi saudara, saya juga bisa bercerita bahwa kenapa ini Tuhan juga menyembuhkan sakit saya. Karena kalau nggak salah bulan kemarin saya cerita ya, saya dapat dihianati oleh rekan sekerja saya gitu ya. Bulan kemarin kalau nggak salah saya juga udah cerita gitu ya. Nah, jadi waktu saya dihianati oleh rekan kerja saya itu hanya cuma menangis dan cerita sama Tuhan, kenapa harus terjadi lagi gitu ya. Nah,
Tapi saya percaya Tuhan izinkan itu untuk membuat kebaikan buat saya, gitu ya. Dan masa depan saya nggak mungkin masa depan yang suram, karena saya percaya Tuhan, saat saya mengandalkan Tuhan, hidup saya pasti berbeda, gitu ya saudara ya. Nah, jadi apa yang terjadi saudara? Nah, waktu saya dihianati oleh rekan kerja saya, ya udah, saya terima. Ya, saya berterima kasih sama suami saya juga yang bilang, Vera, udah kamu nggak usah bales, kamu nggak usah ambil reaksi apapun, ya udah kita terima. Kita anggap ya udah hubungan kerja kita udah selesai sama dia, gitu ya. Ya udah kita juga nggak akan kelaparan, kita nggak akan kesusahan, karena Tuhan tetap memberkati pekerjaan saya gitu ya. Sampai hari ini pun ya keuangan saya baik-baik aja gitu ya saudara ya. Nah jadi ya udah saya anggap Tuhan menghilangkan roh belalang pelahap dari kehidupan saya gitu kan. Nah jadi begitu saya menerima ya forgiveness, saya memberikan pengampunan ya, ya saya rela gitu ya teman-teman ya. Saya nggak ambil tindakan, biasanya saya langsung marah ini, saya marah, saya pasti komplain, saya pasti pokoknya banyak ya, banyak hal yang saya lakukan ya menurut saya itu karena mengandalkan kekuatan saya sendiri, tapi saya andalkan Tuhan dan ternyata begitu saya forgiveness, saya mengampuni, saya ikhlas. Nah, karena ternyata sakit itu juga salah satunya dari kesedihan gitu ya teman-teman ya. Dari sakit hati juga bisa gitu ya. Nah, jadi saya mengingatkan saudara-saudara di Doria ini, hilangkan sakit hati kita, ya, kecemasan kita, ketakutan kita, karena itu juga merupakan biang daripada penyakit di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi bukan penyakit pikiran aja, tapi penyakit tubuh. Ya, kalau saudara-saudara ingin sehat, maka sehatkan pikiran kita gitu ya. Nah, jadi percayalah bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan buat anak-anaknya. Nah, sehingga kita nggak perlu takut dengan usaha kita, ya kan, bisnis kita, kesehatan kita, anak-anak kita, itu semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Oke, saudara-saudara, jadi saya percaya damai sejahtera Tuhan Yesus selalu menyertai saudara dan saya, sehingga kita juga pada saat kita menyembah Tuhan, ya kita betul-betul bisa fokus penyembahan Tuhan. Percayalah, Tuhan itu ajaib. Tuhan itu masih sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya itu tetap sama. Ya, oke saudara-saudara, itu aja. Ya, damai sejahtera Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Puji Tuhan, saya kembalikan lagi kepada Pak Fernando.